Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PKM semester 115, Prodi Pendidikan Tata Busana, Universitas Negeri Jakarta, ingin menayangkan video pembelajaran mata pelajaran desain busana, materi desain kemeja sesuai dengan konsep kolase yang sudah kelompok kami buat selama masa PKM di SMK Negeri 32 Jakarta. Berikut adalah videonya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini mata pelajaran desain busana di kelas 11 Tata Busana 2 yaitu adalah materi desain kemeja sesuai dengan konsep kolase seperti itu. Ya, selanjutnya halaman berikutnya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kalian akan mengetahui bagaimana identifikasi pengertian dari kemeja, klasifikasi jenis-jenis kemeja, membuat ide atau gagasan dari desain kemeja, dan yang terakhir adalah prosedur pembuatan desain kemeja sesuai dengan konsep kolase seperti itu. Ya, selanjutnya halaman busana merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Nah, busana yang dikenakan dari ujung kepala hingga ujung kaki sudah tidak terhitung lagi jenisnya. Salah satu contoh jenis busana yang sangat familiar di semua kalangan adalah kemeja. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah bagikan materi terlebih dahulu ya di GCR. Nah, Ibu mau tanya nih, apa yang kalian ketahui tentang kemeja setelah membaca materi yang sudah Ibu berikan? Saya Bu mau jawab Bu. Ya, boleh Elizabeth. Kemeja. Kemeja adalah salah satu pakaian atas yang menutupi bahu, lengan, dada, berkerah dan menutupi tubuh sampai bagian perut. Nama lainnya bisa disebut blouse atau orang juga menyebutnya hem. Ya, bagus sekali Elizabeth. Oke, selanjutnya kita masuk ke berikutnya. Ibu akan melengkapi jawaban dari Elizabeth ya. Pengertian kemeja yakni adalah salah satu pakaian atas yang menutupi bagian lengan, dada, bahu, berkerah, dan menutupi tubuh sampai ke bagian perut. Nah, seperti yang Elizabeth bilang, kemeja biasanya dibuat menurut selera orang yang mengenakannya. Kadang kemeja bisa dibuat berlengan panjang maupun berlengan pendek. Nah, nama lain dari kemeja ini biasa disebut juga sebagai blouse atau beberapa orang juga biasa menyebutnya sebagai hem. Nah, sedangkan menurut ahli busana Arifah Arianto mengemukakan kemeja adalah jenis pakaian luar yang tersedia dalam menggunakan kerah yang digunakan oleh pria dalam berbagai kegiatan. Nah, untuk pengertian kemeja kalian bisa pahami ya, karena mungkin nanti akan muncul di soal pemahaman. Lanjut, kita memasuki ke jenis-jenis kemeja. Nah, kemeja secara umum terbagi menjadi dua nih. Ada kemeja formal dan juga kemeja casual. Nah, untuk kemeja formal umumnya adalah kemeja yang sering dipakai untuk acara formal atau acara resmi. Nah, kemeja formal ini umumnya bisa dikombinasikan dengan jas atau dasi. Untuk pemilihan bahan yang terbaik adalah bahan yang tidak mudah kusut sehingga penampilan tetap rapi. Dan untuk kemeja formal identik dengan warna-warna netral seperti putih, hitam, navy, atau krem. Sedangkan kemeja casual adalah kemeja yang memiliki bahan maupun corak motif. Kemeja ini memiliki banyak variasi atau banyak pilihan. Nah, pemilihan motif atau corak pada kemeja casual ini dapat menggunakan motif seperti kotak-kotak, salur, abstrak, floral, dan sebagainya. Nah, seringkali pemakaiannya ini tidak dikancingkan sampai atas untuk kerahnya ya, dan tidak cocok juga untuk dipakaikan dasi, seperti itu. Baik, slide berikutnya Ibu akan memberikan contoh dari kemeja formal dan kemeja casual. Nah, kalian bisa lihat di PPT yang sudah Ibu buat, di sebelah kiri nampak kemeja formal dan di sebelah kanan tampak kemeja casual. Nah, untuk kemeja formal ini kalian bisa perhatikan ya, dimulai dari kerahnya ini kemeja formal cenderung lebih kokoh atau lebih tegak dan kancingnya itu dikancing hingga ke ujung ya, ke atas, karena biasanya dapat digunakan
dengan dasi seperti itu. Nah, untuk warnanya juga dicontoh menggunakan warna navy, biru, dan itu mencirikan dari kemeja formal. Dan untuk lengannya biasanya menggunakan lengan pasang dengan penyelesaian akhir lengannya menggunakan manset ya. Bisa dilihat kalian di ujung lengannya itu disebut juga sebagai manset. Sedangkan kemeja casual ini kalian bisa lihat yang di sebelah kanan terdiri dari dua macam lengan ya. Ada lengan pendek dan juga lengan panjang. Nah, untuk kerahnya sendiri cenderung lebih rebah atau dia tidak tegap ya. Kalian bisa lihat. Nah, terus untuk kancingnya dibiarkan terbuka di bagian dada karena agar memberikan kesan lebih santai dibandingkan kemeja formal seperti itu. Nah, untuk motif seperti yang sudah Ibu paparkan sebelumnya, motif yang Ibu berikan contoh ini ada motif garis-garis ya. Nah, selain itu ada motif salur, abstrak, floral, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga untuk kemeja casual, kalian bisa menambahkan variasi garis hias seperti contoh yang di sebelah kanan ya, yang berwarna merah. Nah, itu disebut juga garis hias princess. Nah, itu bisa kalian modifikasi kemeja dengan menggunakan variasi garis hias tersebut. Seperti itu. Lanjut, setelah mengetahui apa itu pengertian dari kemeja dan macam-macamnya, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari kemeja. Nah, dengan mengetahui bagian dari kemeja ini, maka dapat membantu memandu kita dalam mendesain kemeja yang diinginkan. Berikut adalah bagian penting kemeja yang juga menjadi karakteristiknya. Yang pertama ada lengan, ada kerah, lengan, saku, manset, atau cuff, dan bahan dan juga motif. Untuk pengertiannya akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Bagian kemeja yang pertama adalah kerah kemeja. Kerah kemeja merupakan ciri utama dari kemeja. Nah, kerah ini adalah bagian sekitar leher yang terlipat. Kerah kemeja adalah hal utama yang membedakan antara kemeja formal dan juga kemeja casual seperti itu. Baik kemeja casual maupun kemeja formal, semuanya memiliki kerah atau yang biasa disebut sebagai collar. Nah, jenisnya juga ada beragam. Kalian bisa lihat di slide Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kemeja. Namun untuk di PPT ini Ibu tampilkan untuk contoh dari kerah meja formal yang cenderung dia lebih kokoh dan berdiri seperti itu. Untuk contoh lainnya kalian bisa lihat di bahan ajar maupun internet untuk variasi lebih lainnya. Nah, ini untuk gambaran kalian nanti desainnya seperti apa kerahnya seperti itu. Semakin kaku kerah kemeja adalah kemeja formal. Sedangkan begitu sebaliknya, semakin rebah kerahnya, maka kemeja tersebut adalah kemeja casual, seperti itu. Bagian dari kemeja yang kedua adalah lengan kemeja. Nah, lengan kemeja umumnya menggunakan lengan model pasang. Nah, untuk pembagiannya juga lengan kemeja terbagi menjadi dua, ada lengan panjang dan juga lengan pendek seperti di gambar berikut. Nah, model yang biasa digunakan untuk kemeja adalah lengan licin dan juga lengan maset. Nah, untuk lengan licin yaitu adalah lengan yang tidak berkerut pada bagian atas dan bawahnya. Biasa digunakan pada lengan pendek ya, seperti contoh yang di sebelah kanan yang motif garis-garis. Nah, itu disebutnya dengan lengan licin. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk lengan manset adalah lengan yang memakai tambahan ujungnya dan biasanya tambahan tersebut terdiri dari 2 lapis. Nah, ini biasanya untuk kemeja formal maupun casual. Nah, seperti itu. Bisa diperhatikan ya gambarnya ya. Lanjut, yang ketiga adalah saku kemeja.
Nah, saku kemeja ini merupakan kantong baju yang biasanya digunakan untuk menyimpan benda-benda kecil seperti pensil, pulpen, atau uang, atau yang lain sebagainya. Nah, saku yang biasa dipasangkan pada kemeja adalah saku tempel dan juga saku vest. Nah, saku tempel itu yaitu saku yang dijahit melekat pada bagian luar. Sedangkan saku vest adalah saku yang terdapat klep yang mengarah ke atas. Nah, kalian bisa lihat contoh dari saku tempel ya, yang patch pocket seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari saku tempel. Dia terkesannya seperti tempel, padahal tetap dijahit seperti itu. Sedangkan untuk saku vest, kalian bisa lihat contoh yang bawah seperti classic flap, regular dress, dan lain sebagainya. Nah, itu yang segitiga, yang berbentuk segitiga itu disebut juga sebagai klep, atau dia bagian yang buka tutup dari kantung seperti itu. Lanjut ke bagian yang keempat adalah manset kemeja. Manset kemeja atau yang biasa disebut dengan cuff. Nah, itu adalah penyelesaian untuk lengan dari rangkaian proses menjahit, atau manset ini merupakan bagian atau tambahan yang dapat dibalik pada lengan kemeja, bagian lengan, seperti itu ya. Nah, selain itu, kalian bisa melihat manset itu jika dipakai di bawah jas atau jaket, kalian biasanya manset itu terlihat di bagian luarnya ya, seperti itu. Untuk model dan bentuknya juga sangat bervariasi di manset ini. Nah, ini kalian bisa lihat di PPT Ibu. Di sana tertera ada manset dengan menggunakan satu kancing, manset menggunakan dua kancing, manset yang bentuknya polos, ada yang lengkung, ada juga yang bentuknya segitiga. Nah, ini kalian bisa jadikan referensi untuk desain kalian berikutnya. Selanjutnya, bagian yang kelima, mohon maaf Ibu salah ketik, yang itu adalah bahan dan juga motif dari kemeja. Nah, bahan dan motif dari kemeja ini sangat menentukan penampilan kemeja. Untuk kemeja wanita, biasanya pada umumnya menggunakan bahan-bahan berikut, yaitu kain katun, kain flanel, kain rayon, dan juga kain denim. Nah, untuk ciri-cirinya ini cenderung semua bahan ini cenderung ringan dipakai saat dipakai, dan juga sejuk di kulit, mudah menyerap keringat, dan bertekstur lembut seperti itu. Nah, di bawahnya terdapat contoh dari motif kemeja, terutama motif kemeja casual ya. Karena kalau motif kemeja formal pada umumnya adalah motif dengan tanpa motif atau polos seperti itu. Nah, motifnya ini ada kotak-kotak, salur, abstrak, dan juga floral. Slide berikutnya. Oke, kita memasuki persiapan alat dan bahan. Sebelum melanjut ke langkah berikutnya, kalian harus mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada kertas HVS, majalah atau koran, lem atau gunting, alat tulis, pewarna baik itu cat air maupun pensil warna, dan yang terakhir adalah proporsi tubuh wanita. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Ya, kita memasuki prosedur pembuatan desain kemeja sesuai dengan konsep kolase. Ibu lanjut ke prosedur pembuatan desain kemeja. Yang pertama, yaitu mencari sumber inspirasi ya. Kalian dapat melakukan mencari sumber inspirasi ini dengan cara memperhatikan keadaan sekitar. Keadaan sekitar seperti contohnya fenomena sampah plastik. Nah, itu kalian bisa jadikan sumber inspirasi. Nah, selanjutnya kalian juga dapat mengakses ide dari internet seperti platform Pinterest, Reddit, Google Image, dan lain sebagainya. Yang kedua, prosedurnya yaitu memilih item untuk kolase. Nah, tadi setelah kalian
menemukan sumber inspirasi, selanjutnya kalian itu memilih item yang berhubungan dengan sumber inspirasi dan juga desain yang akan buat. Nah, ini sambil saya jelaskan, kalian juga sambil berpikir, mencari ide untuk konsep desain kemeja sesuai dengan konsep kolase. Nah, di contoh yang Ibu berikan ini terdapat anak kecil membawa bendera merah putih ya, itu adalah contoh sumber inspirasi yang akan saya buat. Nah, selanjutnya ada kemeja, item kemeja, 2 kemeja yang kemudian nanti akan saya susun di dalam konsep kolase. Seperti itu. Nah, untuk item kolasenya ini kalian tidak perlu memilih terlalu banyak item ya, karena nanti kalian akan jadi lebih pusing untuk memilah-milahnya lagi saat disusun menjadi konsep kolase seperti itu. Baik, untuk prosedur yang ketiga yakni adalah membuat kolase. Nah, tadi setelah kita menemukan item-item untuk kita susun menjadi kolase, nah ini kita akan menyusun kolase seperti ini ya, atau yang disebut dengan mood board. Nah, kalian bisa membuatnya abstrak susunannya seperti di kanan dan kiri, contoh kanan dan kiri, dan bisa juga susunannya ini teratur atau tersusun ya, seperti contoh yang di tengah. Nah, untuk membuat kolasenya ini, jika di rumah punya majalah atau koran yang terdapat di sananya, kalian bisa nih digunting-gunting lalu disusun menjadi seperti contoh di PPT seperti itu ya. Kalian bisa memanfaatkan majalah atau koran seperti itu agar memudahkan kalian juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh lebih jelasnya ya dari mood board. Kalian bisa lihat itu ada contoh dari bajunya seperti apa, teksturnya, mungkin siluetnya, bahannya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu menyiapkan proporsi tubuh wanita. Nah, setelah konsep kolase sudah jadi secara utuh, nah selanjutnya kalian siapkan proporsi tubuh wanita. Di materi awal-awal ya, di materi sebelumnya kalian sudah diberikan proporsi tubuh wanita. Nah, dari proporsi tubuh wanita tersebut kalian bisa buat ulang atau kalian jiplak menggunakan pensil ya. Nah, ini yang terakhir, yaitu membuat desain kemeja sesuai dengan kolase. Tahap terakhir dari prosedur ini adalah kita membuat desain yang sesuai dengan sumber inspirasi dan juga konsep kolase yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, kalian bisa membuat secara manual menggunakan cat air atau pensil warna seperti itu. Nah, ini merupakan hasil akhir dari kolase dan juga desain. Nah, pada kolase ini, Ibu meletakkan item baju ya, satu item di sana yang atas. Nah, dari item tersebut Ibu mengambil bagian kerah, lalu Ibu letakkan di desain Ibu. Nah, selanjutnya untuk item yang bawah, Ibu ambil siluet di sananya, lalu Ibu terapkan ke desain Ibu. Nah, kalian juga bisa seperti itu. Jadi, lebih baik tidak mengambil seutuhnya dari desain seseorang terus dijadikan desain kalian. Lebih baik kalian memilih beberapa item seperti misalnya dari kerahnya saja atau dari lengannya saja, seperti itu. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Nah, untuk pemilihan warnanya ini Ibu terinspirasi dari kemarin ya, hari ulang tahun Indonesia ya, HUT RI. Nah, warna merah putih. Nah, Ibu beri sumber inspirasi sebagai Merdeka Membara seperti itu. Untuk Ibu juga meletakkan lampiran bahan, di situ ya Ibu menggunakan bahan katun, ada warna putih, merah, dan juga warna polkadot. Nah, untuk warna polkadot ini Ibu ambil inspirasi dari balon-balon yang Ibu letakkan ya di situ. Nah, itu bentuknya merah putih, warna berbentuk polkadot seperti itu. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab ya. Selanjutnya, kami akan membahas proses pembelajaran yang telah berlangsung.
Dan berikut ini adalah tugas-tugas siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Sekian video pembelajaran dari kami. Tentunya di dalam video ini masih terdapat banyak kekurangannya, sehingga kami menginginkan banyak-banyak saran dan masukan untuk kebaikan kami ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.